Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang selalu memberikan nikmatnya kepada para hamba, yang kalau disyukuri nikmatnya maka Allah akan menambahkannya untuk kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu setia dengan petunjuk ajaran Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di dalam bab ibadah, dan kita masih membahas tentang bahasan ibadah sholat, dan juga kita masih melanjutkan pembahasan tentang syarat-syarat sholat yang Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala membagi syarat sholat tersebut menjadi dua, yaitu syarat wajibnya sholat, kemudian syarat sahnya sholat. Nah, pembahasan tentang syarat wajibnya sholat sudah berlalu, dan sekarang kita akan bahas ya syarat wajibnya sholat, syarat sahnya sholat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya syarat sahnya sholat disebutkan adalah ya menjauhi najis ya pada badan, pakaian dan tempat sholat, atau bersuci dari najis ya ketika sholat pada pakaian, pada badan dan pada tempat sholat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Dalil yang menunjukkan tentang wajibnya bersuci dari najis pada badan adalah dalil-dalil di mana diwajibkan ya bagi
seorang hamba ketika dia buang air, baik itu buang air besar, buang air kecil, maka diperintahkan untuk istinja. Ya, diperintahkan untuk istinja. Kalau tidak ada atau memilih istijmar, yaitu bersuci dengan batu, ya, atau apa saja yang suci selain air, demikian. Jadi bersuci baik itu dengan air maupun dengan selain air. Dan ini sudah kita bahas ketika membahas tentang bersuci, ya, dari kotoran yang keluar dari kubul maupun dubur, demikian, yang disebut dengan pembahasan istinja atau istijmar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk, ya, membersihkan kemaluan dari madhi tatkala dia keluar. Begitu juga diperintahkan, ya, untuk bersuci dari air seni ketika baru buang air kecil, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Irwaul Ghalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tanazzahu 'anil bauli fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu." Bersucilah dari air seni karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu darinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalil yang menunjukkan tentang wajibnya untuk bersuci, ya, dari najis pada badan. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memerintahkan untuk menjaga diri dari, ya, buang air, dari air seni agar tidak menyiprat atau berbalik kepada orang yang buang air tersebut. Dan beliau mengkabarkan bahwasanya ada 2 orang yang diazab di dalam kubur, yang salah satunya disebabkan karena, ya, tidak bersuci atau tidak menjaga diri dari air seninya. Nah, ini semuanya dalil yang menunjukkan tentang wajibnya bersuci dari najis pada badan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada dalil hadis, bahkan dalil dari Al-Quran yang menunjukkan wajibnya bersuci dari najis, ya, pada pakaian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muddatsir ayat 4, Allah katakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa siyabaka fatahhir," dan pakaianmu maka sucikanlah. Demikian, ya, ini zahir, ya. Kemudian begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha tatkala ia bertanya tentang darah haid yang mengenai pakaian. Maka Nabi SAW bersabda, "Tahutuhu summa taqrasuhu bil ma'i summa tandahuhu summa tusalli fihi." Hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, ya, hendaklah dia mengeriknya, yaitu menghilangkan darah haid tersebut, ya, pada pakaian itu. Kemudian hendaklah dia gosok-gosok, ya, dengan tangannya dicampur dengan air. Kemudian dia membilasnya. Kemudian dia bisa sholat dengannya. Demikian, ya. Baik. Nah, ini jelas, ya, menunjukkan tentang wajibnya bersuci, ya, dari najis pada pakaian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melepaskan 2 sandal beliau ketika sholat tatkala Jibril Alaihissalam mengkabarkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada najis di telapak sandal tersebut, ya, ada najis di bawah
ya sandal tersebut. Hadisnya sahih ya. Demikian. Nah, ini menunjukkan wajibnya ya untuk ya bersuci atau menghindarkan diri dari najis ya pada apa saja yang dipakai. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan dalil tentang wajibnya bersuci dari najis ya pada pakaian. Pada tempat sholat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalilnya adalah diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, yang artinya, dan kami memerintahkan ya, mengarahkan, memberitahukan kepada Ibrahim dan Ismail, mewahyukan agar mereka berdua ya, membersihkan rumahku. Bersihkanlah rumahku, yaitu Masjidil Haram, bagi orang-orang yang tawaf, bagi orang-orang yang i'tikaf, bagi orang-orang yang ruku dan sujud. Demikian ya. Nah, ini perintah ya, perintah untuk membersihkan tempat sholat dari najis. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian demikian pula ya, dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana ia mengkabarkan bahwasanya ada seorang Arab Badui yang kencing di sisi masjid. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum yang mengetahui hal itu, mereka ingin ya mengusir ya Arab Badui tersebut. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah mereka, ya da'uhu wa la tuzrimuhu, ya biarkan dia, jangan kalian usik dia. Demikian. Mengapa demikian? Bukan dibolehkan untuk mengencingi masjid, bukan, karena sudah keluar air seninya. Ya, dalam kondisi air seni keluar, itu jangan ya diusir, jangan diusik. Kalau Arab Badui itu mampu untuk menghentikannya ya dengan terpaksa, tentunya itu akan memudaratkan, memunculkan penyakit bagi Arab Badui itu. Demikian. Andaikan dia tidak mampu dalam kondisi dia buang air kecil itu, tidak mampu ya menghentikan air seni itu, sementara dia diusir dari tempat itu, maka dia akan bergerak dari tempat itu dalam kondisi air seni itu akan mengucur seterusnya, dan itu akan memudaratkan masjid. Semakin banyak kotoran ya, atau area masjid yang terkena najis lebih banyak. Demikian. Nah, inilah ya hikmah kenapa Nabi SAW melarang para sahabat untuk mengusik Arab Badui yang sedang kencing ya, yang sedang kencing. Demikian ya, karena tambah mudarat saja ya. Maka Rasulullah SAW mengambil tindakan, ya biarkan dia, ya jangan usik dia. Demikian, jangan ganggu dia. Nah, Rasulullah mengambil satu kaidah sebenarnya, mengajarkan kepada para sahabat, yaitu irtikabu akhafid dararain, yaitu menanggung mudarat yang paling ringan. Nah, seperti itu. Jadi Rasulullah mengambil sikap untuk mengambil mudarat yang paling ringan, yaitu terkencinginya masjid itu, namun pada wilayah yang terbatas. Nah, seperti itu, sehingga nanti mudah untuk dibersihkan. Baik, tatkala selesai Arab Badui itu kencing, ya maka Rasulullah memberikan nasihat kepadanya, sesungguhnya masjid ini tidak layak sedikit pun
ya dari kotoran-kotoran seperti ini. Sesungguhnya masjid ini adalah untuk membaca Al-Quran, zikir, sholat, demikian. Nah, seperti itu ya. Jadi Rasulullah mengajarkan kepadanya. Baik ya. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat ya untuk mendatangkan seember air ya. Lalu Rasulullah menuangkan ya air tersebut pada tempat kencing Arab Badui itu. Kata Rasulullah, "Ariqu ala bauli sajlan min ma'in." Ya, tuangkanlah pada air seninya ya seember dari air, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya ya wajibnya untuk bersuci dari najis pada tempat sholat, atau ya wajibnya menghindarkan atau membersihkan najis ya dari tempat sholat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Dari dalil-dalil yang sudah dipaparkan ini, ya, para ulama mereka berbeda pendapat ya, apakah bersuci dari najis, baik itu pada pakaian, pada badan, pada tempat sholat ya, ini merupakan syarat sahnya sholat atau syarat wajibnya sholat, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya ya dalil tersebut menunjukkan tentang syarat wajibnya bersuci dari najis. Ya. Ketika sholat ya wajibnya bersuci dari najis, demikian. Wajib bersuci dari najis, baik itu pada pakaian, pada badan atau pada tempat sholat, demikian. Kenapa? Karena dalil-dalil tersebut itu menunjukkan tentang wajibnya, ya, menunjukkan tentang wajibnya, dan wajib itu tidaklah mengharuskan menjadi syarat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sementara pendapat yang lain, ya, nah ini pendapat jumhur ulama, ya, pendapat jumhur ulama, mereka berpendapat bahwasanya ya dalil-dalil tersebut yang sudah kita sebutkan itu menunjukkan tentang ya bahwasanya bersuci dari najis, baik itu pada badan, pada pakaian, dan pada tempat sholat. Ketika sholat ini merupakan syarat, bukan hanya sekedar wajib, tapi ini merupakan syarat. Kenapa demikian? Karena jumhur ulama memandang bahwasanya dalil-dalil tersebut di dalamnya terdapat perintah ya untuk menjauhi najis, dan perintah ya terhadap sesuatu itu merupakan larangan dari kebalikannya ya. Jadi menurut jumhur ulama bahwasanya ya perintah untuk menjauhi najis itu larangan ya terhadap ya membiarkan najis, demikian ya. Nah, larangan di dalam ibadah itu mengharuskan ya mengharuskan dia bila dilakukan ya ini mengharuskan rusaknya ibadah tersebut. Larangan dalam ibadah maka ini mengharuskan ya rusaknya dan batalnya ibadah tersebut bila dikerjakan. Maka ini menunjukkan pensyaratan menurut jumhur ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Namun pendapat yang kuat wallahu ta'ala alam ya, yang kuat adalah
bahwasanya bersuci dari najis ketika sholat, ya, dalam kondisi sholat, ya, atau hendak sholat, pada pakaian, badan, dan tempat sholat, ini merupakan syarat wajib saja, bukan syarat sah sholat, ya. Jadi hanya kewajiban saja dia, bukan dia merupakan syarat sahnya sholat, tapi wajib, syarat wajib saja, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Memang benar bahwasanya, ya, berdalil tentang adanya pensyaratan dengan adanya larangan yang menunjukkan adanya kerusakan dan batalnya, ya, itu bisa diberlakukan apabila, ya, larangan tersebut adalah lizatihi, yaitu ada memang larangan itu, ya. Namun dalam hadis-hadis ini bukan larangan, tapi dia adalah perintah. Dipahami dari perintah terhadap sesuatu, maka menunjukkan larangan dari kebalikannya. Demikian. Sementara kita katakan tadi bahwasanya, ya, tidak ada dalil-dalil menunjukkan tentang larangan tersebut. Ya, tidak ada menunjukkan, ya, larangan secara sharih, jelas, gamblang secara zatnya, demikian. Nah, oleh karenanya, ya, wallahu taala alam, ya, bahwasanya ketika dalil-dalil tersebut tidak menunjukkan, maksudnya tidak ada yang menjelaskan secara gamblang tentang larangan, ya, maka perintah-perintah dalam hadis-hadis itu menunjukkan wajib saja, bukan menunjukkan, ya, tidaklah menunjukkan tentang, ya, pensyaratan, demikian. Hanya wajib saja. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita mencoba untuk menyebutkan satu kasus. Nah, contoh ini, ya. Nah, dari sini nanti akan muncul perbedaan pendapat, ya, tentunya, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, gimana ketika ada orang sholat dalam kondisi dia membawa najis, sholat membawa najis, dia tidak tahu, ya, dia tidak tahu najis tersebut ada padanya, ya, kecuali setelah selesai sholat. Apakah dia harus mengulangi sholat tersebut? Baik, ya. Ini kasus tentunya, ya. Contoh nih, ya, seseorang dia pakai pakaian sholat, ya, pakaian sholat. Ternyata, ya, pakaian tersebut adalah pakaian yang sudah kena najis, atau bisa jadi najis dirinya sendiri atau najis, ya, anaknya. Yang jelas dia lupa dan dia teringat setelah sholat bahwasanya ini pakaiannya adalah najis, ya. Atau dia diompoli oleh anaknya, demikian. Hanya saja karena aktivitas, ya, dia lupa, ya, dia lupa. Lalu ketika waktunya sholat, dia sholat dengan pakaian tersebut. Bukan hanya pakaian yang kena najis, ya, ya, tubuhnya juga kena najis, demikian. Karena sudah kering, dia pun lupa, lalu dia sholat. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana yang seperti ini? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Yang pertama, sholatnya batal, wajib baginya untuk mengulang, ya, apabila dia mengetahui, ya, najis tersebut, masih ada najis tersebut, dan itu masih dalam waktu sholat. Contohnya, setelah sholat duhur, ya, sudah selesai sholat duhur, dia teringat bahwasanya baru saja selesai sholat duhur, dia teringat bahwasanya dia sholat dalam kondisi badan dan pakaiannya itu ada najisnya, ya, karena mungkin pagi tadi dia itu, ya,
gendong bayi lantas dikencingi oleh bayi perempuan, nah seperti itu, ya. Tentunya itu kan najis, ya. Kata Rasulullah SAW, yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulami. Ya, dicuci ya dari air seni bayi perempuan dan diciprati dari air seni bayi laki-laki, demikian. Dicuci. Cuma dia menundanya karena banyak aktivitas, dia selesaikan dulu. Nah, ketika masuk waktu sholat, rupanya karena aktivitas lama banyak dan begitu lama dia lupa dan ternyata sudah kering itu air seninya. Tiba waktu sholat, maka dia pun sholat, dia berwudu, ya kemudian dia sholat. Setelah sholat, ya baru dia teringat pakaian yang digunakan dan badannya itu terkena najis. Nah, menurut pendapat, ya yang pertama, ya batal sholatnya, wajib dia mengulang. Ya, demikian. Bila masih dalam waktu. Ya tentunya masih dalam waktu karena baru saja selesai sholat zuhur. Ya, demikian. Maka wajib menurut pendapat pertama ini. Kalau dia tahu memang ada najisnya. Ya. Namun apabila sudah berlalu waktunya, kalau teringatnya sudah berlalu waktunya, contohnya sholat zuhur tadi masih dalam pakai pakaian yang bernajis tersebut dan badannya pun bernajis. Selesai sholat zuhur dia istirahat, sudah istirahat. Ya, kemudian istirahat sampai asar. Begitu bangun asar, ya dia teringat bahwasanya ini pakaiannya adalah pakaian najis dan badannya juga kena najis. Loh, bagaimana dengan sholat itu? Sholat zuhur itu. Nah, menurut pendapat pertama ini, kalau dia teringatnya di waktu asar, untuk sholat zuhurnya itu dianggap sah. Karena sudah lewat waktunya. Demikian. Kalau dia teringatnya, ya masih dalam waktu sholat itu, maka wajib baginya untuk mengulangnya. Baik, ya. Ini pendapatnya guru Imam Malik sendiri dan Hasan, ya. Rabi'ah nama guru Imam Malik, kemudian Imam Malik dan pendapat Hasan Al-Basri, demikian, ya. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan sholatnya batal dan wajib baginya untuk mengulang, ya, walaupun sudah lewat waktunya, ya, walaupun seandainya dia teringatnya di waktu maghrib, bahwasanya pakaiannya itu pakaian najis, karena mungkin dia mau maghrib itu dia mau mandi, gitu ya, mungkin di akhir hari dia mandi. Maka untuk sholat duhur dan sholat asarnya dengan pakaian dan najis yang masih melekat pada tubuhnya, pakaian juga demikian, begitu juga najis yang melekat tadi, maka ya dia sholat duhur dan asar dalam kondisi seperti itu. Menurut pendapat yang kedua ini, walaupun keteringatnya maghrib, maka wajib baginya untuk mengulangi sholat. Zuhur diulangi, asar diulangi, demikian. Baik, ya, ini pendapat yang kedua. Ya, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad, demikian, ya. Kenapa? Sesungguhnya karena pendapat yang pertama maupun pendapat kedua ini berpendapat bahwasanya ya ini syarat. Ya, syarat. Sebagaimana orang kalau dia sholat zuhur, asar, ya dalam kondisi dia ternyata berhadas besar, ya dia junub, dia lupa mandi, dia hanya wudhu saja, maka ketika dia teringat maghrib tetap wajib bagi dia ya untuk mengulangi setelah dia mandi mengangkat hadas besarnya, ya maka dia ketika itu wajib untuk melakukan sholat duhur dan asar kembali. Nah seperti itu karena dianggap ya syarat, sama seperti dianggap ya bersuci dari hadas. Nah seperti itu. Ini pendapat yang kedua, ya. Kemudian pendapat yang terakhir mengatakan sholatnya sah, tidak ada kewajiban baginya untuk mengulangi sholat, ya. Kenapa? Karena pendapat ini ya menyatakan bahwasanya bersuci dari najis itu bukanlah syarat, tapi dia adalah bukan syarat sah, tapi dia merupakan kewajiban saja.
Sementara kewajiban itu berdasarkan kemampuan. Ya. Demikian. Dan dia tidak mengetahui. Nah, ketika ya seseorang itu sudah melakukan sebuah kewajiban, ya, sebuah perintah semampunya, ya, maka ketika itu ya dia sudah selesai kewajibannya, demikian, ya. Maka dia anggap sah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ketidaktahuan adanya najis, ya, dalam kondisi sholat yang itu merupakan kewajiban, maka itu dimaafkan, ya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pendapatnya Abdullah bin Umar, Atha bin Rabah, Sa'id bin Musayyib, Mujahid, Abu Thawr, Ishaq, ya, Ishaq bin Rahuya, Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakhai, Auza'i, dan salah satu riwayat yang lain dari Imam Ahmad, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Mundzir, ya rahimahumullah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini ya saya condong kepada pendapat ini, demikian, ya. Nah, orang tersebut, apa alasannya? Orang tersebut sholat dalam kondisi tidak mengetahui adanya najis. Demikian. Perintah dilanggar dalam kondisi tidak tahu. Maka ini merupakan kesalahan, tapi tidak disengaja. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mengabadikan doanya orang beriman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau azab siksa kami bila kami lupa atau kami bersalah. Itu kesalahan yang tidak disengaja. Dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala menjawab ya doa seperti itu dengan mengatakan qad fa'altu, aku sudah lakukan itu, yaitu Allah tidak akan mengadab. Demikian hadisnya riwayat Muslim. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda ya dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ya, Innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah memaafkan untukku dari umatku kesalahan yang tidak disengaja, kelupaan, dan ya apa saja yang dipaksakan kepada mereka. Nah, ini lupa adanya najis, begitu juga ini merupakan kesalahan yang tidak disengaja. Demikian, ya. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah, ya, ketika ada najis pada sesuatu yang beliau pakai, yaitu pada sandal, dan itu dalam kondisi sholat, lalu dikabarkan oleh Jibril alaihissalam bahwasanya ada najis pada sandal yang dipakai beliau. Dalam kondisi sholat, beliau hanya menyingkirkan sandal beliau saja. Beliau tidak membatalkan sholat tersebut dari awal. Kalaulah itu merupakan syarat sah, ya, maka tentunya Rasulullah akan membatalkan sholat tersebut karena tidak sah, dari awal sudah bawa najis. Ya, tapi Rasulullah hanya menyingkirkan, ya, menyingkirkan sandal beliau, menunjukkan bahwasanya hanyalah kewajiban. Ini hanyalah kewajiban semampu yang beliau bisa lakukan. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pendapat yang kuat untuk kasus yang dikemukakan, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ya. Jadi pendapat yang kuat adalah pendapat yang ketiga. Jadi pendapat yang kuat juga bahwasanya ya bersuci dari najis, ya, ketika sholat itu merupakan wajib saja, bukan syarat sah. Wallahu ta'ala alam. Nah, ini saja barangkali materi yang bisa kita sampaikan. Ya, kita buka sesi soal jawab. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, sekarang lagi banyak model hijab khimar yang begini. Begini itu ditampakkan dalam pertanyaan ini, modelnya adalah patung yang dia tidak bernyawa namun tidak berbentuk wajahnya ya. Nah, membuka wajah ya, tapi hanya menutup dagu saja, kemudian ya membuka wajah seperti ini. Baik ya. Gimana hukumnya ketika di bawah salat Ustaz? Tolong dijawab ya. Syukran jazakallahu khairah. Baik. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, untuk khimar memang wanita ya itu sholat harus pakai khimar, yaitu pakaian yang menutup ya kepala ya dan anggota badan, namun membuka wajah demikian. Nah, perlu diketahui bahwasanya wajah itu ya adalah bagian atas itu adalah batas tumbuhnya rambut, seterusnya ke kanan dan ke kiri, ke bawah demikian ya, batas tumbuhnya rambut. Jadi rambut tidak boleh nampak, sudah. Kemudian adalah sampai kanan dan kiri itu adalah anak telinga, batasnya itu wajah demikian ya. Kemudian berikutnya adalah ya ini rahang yang ditampakkan, rahang ya, kemudian adalah dagu. Hanya saja menurut ya para ulama ya, mereka berbeda pendapat terkait dengan batas bawah. Ya, apakah ya itu sampai jakun ya ataukah sampai dagu demikian. Jadi ini ada perbedaan pendapat. Dan ini saya condong lapang ya, silahkan bagi mazhab Syafi'i itu sampai dagu ya biasanya, sampai batas jakun ya. Kalau laki-laki itu jakun ya. Nah, seperti itu. Tapi kalaupun seandainya ya menutup hanya sampai dagu saja, maka ini wallahu ta'ala tidak mengapa, karena muka secara umumnya itu sudah nampak demikian. Yang penting jangan sampai ya rambut kelihatan, karena disepakati oleh para ulama rambut adalah ya itu adalah aurat dalam salat maupun di luar salat demikian. Nah, seperti itu. Itu bagi wanita ya. Demikian ya. Begitu juga jangan sampai anak telinga kelihatan demikian. Insyaallah taala bentuk khimar seperti ini insyaallah taala bisa untuk salat ya. Bisa untuk salat ya. Tapi kalau untuk di luar sholat, ya di luar sholat tentunya yang seperti ini, ya yang seperti ini, saya tidak menyarankan untuk di luar sholat dipakai yang seperti ini, ya. Kenapa? Karena potensi besar nanti ketika wanita tersebut menggerakkan tangannya ke arah atas, ya, atau menggerakkan ke samping, itu potensi untuk terlihat ya bagian pinggangnya ya. Nah, seperti itu. Kalau untuk sholat insyaallah ta'ala yang seperti ini sudah mencukupi. Tapi untuk di luar sholat, saya kekhawatiran ya adalah pakaian daleman itu maksudnya seperti daster atau mungkin jubah perempuan itu ya, itu agak sempit, sehingga ketika dia memakai seperti ini jilbabnya, ketika dia mungkin bergerak ya, ini potensi untuk terlihat lekuk tubuhnya. Nah, demikian, karena tidak menutup ya sampai bahagian bawah pinggangnya, di bawah pinggangnya. Nah, seperti itu ya, seperti itu.
saya tidak sarankan. Walaupun bisa jadi yang seperti ini ketika pakaian dalaman, daster atau pakaian jubah bagi wanita tersebut itu dipakai, ya, itu longgar demikian, tidak membentuk tubuh. Nah, lantas pakai yang seperti ini sudah ya menutupi dada demikian. Nah, ini barangkali sudah dianggap cukup, tapi tetap saja kalau saya pribadi tidak menyarankan, karena pergerakan wanita ini bisa jadi kalau di luar itu sangat vulgar, kadang mengangkat tangan, sehingga seperti ini membuat ya terlihatnya sebahagian lekuk tubuh ya yang dibalik atau di dalam dari jilbabnya demikian ya. Kalau di dalam sholat insya Allah untuk sholat ini sudah cukup. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apa hukum doa bersama-sama pada satu kegiatan acara seremonial? Dan sebagai tamu yang hadir pada kegiatan tersebut, apakah ikut berdoa bersama sambil mengangkat tangan atau seperti apa yang harus dilakukan? Jazakallahu khairan. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya condong, ini pendapat pribadi saya, ya. Kalau ini dipisah, yaitu contoh ada, kalau ini seremonial berarti kan ada mungkin kegiatan kita katakan semacam seorang penceramahnya, ya. Saya condong kalau dipisah, ya, dipisah, disendirikan, orang yang berdoa itu sendiri, ya, atau ini dibuat di akhir, dibuat secara tersendiri. Saya condong yang seperti ini untuk dihindari. Kalau ditanya hukumnya, wallahu taala alam, ya, karena tidak didapatkan ya praktek dari kalangan para salaf, ya, wallahu taala alam, setahu saya seperti itu, yaitu dengan cara memisahkan tersendiri, ya, memisahkan tersendiri doa tersebut di akhir dari acara itu atau kegiatan. Namun berbeda halnya apabila yang melakukan doa itu, ya, itu adalah penceramahnya, mubaliknya atau ustadznya, dan itu tidak dipisahkan, yaitu di akhir dari kajian yang disampaikan, ya, tanpa dia menutup sebelumnya, itu dia membacakan doa. Nah, kalau seperti ini, maka ini adalah kajian. Nah, ketika kajian seperti ini, nah, insya Allah Ta'ala diharapkan bahwasanya, ya, keberkahan kajian tersebut ini membuat malaikat-malaikat hadir kemudian mengaminkan doa tersebut, ya. Nah, seperti itu. Nah, dan memang ada anjuran untuk berdoa di kajian, maksud dalam kondisi majelis ilmu atau dalam kondisi tersampaikannya ilmu, karena para malaikat hadir dan mereka akan mengaminkan doa tersebut. Nah, seperti itu. Baik, ya. Jadi, nah, ketika kajian atau penyampaian ceramah, nah seperti itu, dan tidak dipisah, ya, ceramah dengan doa, artinya dalam kondisi ceramah tersebut diakhiri dengan doa, nah seperti itu, maka ini insya Allah Ta'ala ini saya kira ada pendapat ulama yang mengatakan demikian. Bahkan kita dapatkan, ya, sebahagian ulama-ulama, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka di akhir kajian tanpa menutup sebelumnya, di akhir kajian sebelum ditutup itu mereka berdoa, mendoakan untuk, ya, kaum muslimin. Nah, seperti itu. Karena berharap, ya,
malaikat yang hadir itu mengaminkan pula. Demikian pula diaminkan oleh jamaah ketika itu. Wallahu ta'ala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas ya segala kekurangan. Tentunya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari si pribadi dan bisikan syaitan, maka abaikan dan tinggalkanlah. Dan jangan lupa maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri kajian ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman dan seislam. Mari kita berdonasi untuk membangun masjid Al-Muwahhidin, yang nantinya di masjid ini akan diselenggarakan kegiatan-kegiatan, baik itu ibadah, rutinitas sholat 5 waktu dan sholat-sholat yang lainnya, ibadah-ibadah yang banyak, ya, yang lainnya. Begitu juga nanti ada kajian-kajian yang sifatnya rutin, bahkan ada yang juga yang berkala. Dan insya Allah ta'ala pula akan diselenggarakan insya Allah di masjid ini ya nanti kegiatan-kegiatan sosial insyaallah ta'ala, demikian. Nah, siapapun di antara kita yang menginginkan untuk mendapatkan sebuah rumah di surga, siapapun di antara kita yang menginginkan untuk ya mendapatkan minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan siapapun di antara kita yang menginginkan agar kita mendapatkan pahala yang terus mengalir tatkala nantinya dimanfaatkan, maka mari kita berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin ini. Insyaallah Masjid Al-Muwahhidin akan menjadi pusat kajian Islam berbasis sunnah di wilayah Medan dan sekitarnya, insyaallah ta'ala. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode Bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.